Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Bahardin dengan stambuk 083201900161. Baik, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan beriman dan berislam. Selanjutnya, hadirin sekalian, marilah kita dari sisa waktu yang Allah berikan ini kita gunakan untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan selalu memperhatikan syariat Allah, menerapkan dalam setiap darah langkah hidup kita sehingga akhir hayat kita. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat di atas berisi perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk melindungi diri dan keluarganya dari api neraka. Ayat ini menjadi pengingat bagi setiap muslim yang beriman, sebab ukuran kesuksesan dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak adalah ketika dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah majelis ilmu pernah berkata bahwa makna jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah lakukanlah ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat serta suruhlah mereka untuk berzikir kepada Allah, maka dengan Allah selamatkan kalian dari api neraka. Sedangkan Mukatil dan Adahadahak dalam tafsir Ibnu Katsir berkata, makna peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah engkau memerintahkan mereka untuk menaati Allah, mencegah mereka dari bermaksiat kepada Allah. Hendaklah engkau menegakkan perintah Allah terhadap mereka, memerintahkan mereka dengan perintah Allah dan membantu mereka dalam urusan tersebut. Dan jika engkau melihat kemaksiatan dari mereka, maka hendaklah engkau menghardik mereka. Sementara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu mengatakan bahwa makna peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka adalah didiklah mereka dan ajarkanlah ilmu kepada mereka. Adbihum wa alihum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menjelaskan bahwa dalam menjaga keluarga dari api neraka dilakukan dengan berbagai hal. Contohnya, 1. Membekali keluarga dengan ilmu. Yang kedua, membimbing keluarga menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Yang ketiga, mengajak keluarga selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat lain disebutkan, ketaatan pertama yang harus menjadi perhatian seorang muslim dan mendidik keluarganya dalam tauhid dan sholat, sebab tauhid merupakan kebaikan yang paling baik, karena kebaikan dan ibadah yang dikerjakan seorang hamba harus tegak di atas tauhid. Tauhid merupakan kunci surga dan jalan keselamatan dari neraka. Bahkan tauhid merupakan tujuan hidup manusia di dunia ini. Sedangkan sholat merupakan tiang agama dan rukun Islam yang kedua. Ia juga merupakan pembeda antara muslim dan kafir atau musyrik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka mengatakan termasuk bagian dari makna ayat ini adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkan anak kalian melakukan salat bila telah berusia, dan bila telah berusia 10 tahun maka pukullah jika enggan melakukan salat. Kemudian yang keempat, menjaga keluarga dari perbuatan maksiat. Selain taat kepada Allah, menjauhkan diri dan bertaubat maksiat merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an. Setelah Allah melarang perkara dosa itu secara khusus, maka Dia melarang dosa-dosa yang lain secara umum. Termasuk langkah-langkah setan adalah semua maksiat, baik yang terkait dengan hati, lisan, maupun anggota badan. Perbuatan keji adalah perbuatan yang dipandang keji oleh akal dan semua syariat, berupa dosa besar.
Sedangkan mungkar adalah perbuatan yang diingkari oleh akal dan syariat. Maksiat yang merupakan langkah-langkah setan yang tidak lepas dari perkara keji dan mungkar. Maka Allah melarang hamba-hambanya dari yang demikian sebagai nikmatnya kepada mereka, agar mereka bersyukur mengingatnya. Karena dengan menjauhinya dapat membuat diri menderita bersih dan kotor dari noda yang mengotori dirinya, dan menjauhkannya dari api neraka. Maksiat yang harus dijauhkan oleh seorang muslim dari keluarganya adalah dosa-dosa besar seperti zina, kamar, judi, sihir, dan sebagainya. Lalu kemudian dosa kecil dan perilaku tercela lainnya. Dan hendaklah seorang muslim tidak meremehkan perbuatan dosa, sekecil apapun dosa tersebut, karena setiap dosa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan disertai sikap meremehkan akan menjelma semakin besar besar siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian ceramah yang saya bawakan hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.